inspiratif, bukan orang Islam. Awal-awal dulu video pendek tentang orang gila di Repulku. Tiap hari penjaga toko menyiram musir akhirnya orang gila hilang. Gue bingung, orang gila bisa malam jadi si kami usir. Rupanya orang gila sudah mati, seperti nyala kasih TV. Orang gila itu ternyata sudah mati, dibunuh. Dia yang menyelamatkan toko. Tidak ada bawa agama. Tapi cerita itu menarik. Apa tidak berkaya? Tugas pokok ibu tangga anaknya. Ibu rumah tangga yang menanaknya bisa baca Quran, sekolahnya berhasil, pakaiannya rapi, itu ibu tangga yang produktif. Ibu rumah tangga yang di samping anaknya bisa dia didik, ternyata dia juga bisa buka usaha online, jual keripik, jual kerupuk, bumbu pecel, membantu ekonomi suaminya. Itu produktif plus. Tapi dia punya tugas pokok. Ibu rumah tangga yang sibuk jual kerupuk keripik mati sama hanya di narkoba, itu sama dengan orang yang sibuk pakai jilbab tapi tidak pakai celana. Dia tidak mengerti makanya kita ada fikih, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang sunat muakkad, sehingga kita punya skala prioritas dalam hidup. Kamu kok cuma ngurus anak aja sih? Kok nggak seperti saya punya channel YouTube? Apakah dengan itu menjadi baik atau justru baik? Maka punya standar dalam hidup. Rukun, syarat, wajib, sunat muakkad. Demikian Bang Afin. Baik, masih ada 20 menit lagi kita kasih tanya jawab. Silakan Abang Eka untuk sampaikan pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan terus kita gali, akan kita sampaikan langsung, kita diskusikan bersama-sama gitu ya. Kita lanjut, ini pertanyaan dari anak muda lagi. Bagaimana Ustaz produktif di era gempuran sosial media yang banyak sekali hal negatif di dalamnya? Nah, penasihat kami anak muda ini yang mudah sekali berbuat dosa di zaman fitnah ini. Kalau antum mengatakan anak muda korban medsos, maka sesungguhnya orang tua pun tidak terkecuali. Apakah antum pikir orang-orang tua itu tidak ada yang jadi korban medsos? Medsos menghantam tsunami besar, nenek-nenek, kakek-kakek habis dihajar sama medsos. Seorang ibu-ibu datang naik bis 24 jam dari salah satu provinsi ke Pekanbaru Riau menemui saya hanya untuk bertanya apakah saya jadi nikah dengan orang Korea. Termakan medsos. Nenek-nenek itu. Begitu ketemu langsung diteleponnya suaminya. Aku sudah jumpa Ustaz Somad. Apa pentingnya? Kenapa dia tidak mencari bagaimana baca Quran yang benar? Bagaimana? Jadi kalau anak muda mengatakan kami anak muda ini korban medsos, orang-orang tua juga dahsyat terkena tsunami medsos. Jadi yang selamat itu siapa? Yang selamat itu adalah orang yang tahu siapa dirinya. Saya pulang dari luar kota, berarti saya di rumah selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari berarti saya mesti full dengan keluarga. Handphone ini mesti saya buka dalam waktu sekian jam sekali. Maaf kalau WA-nya tidak saya balas. Karena saya dengan keluarga saya. Ini tidak mesti dipegang kemana-mana, dilihat terus. Nanti jam sekian baru saya buka. Quality time. Yang mahasiswa kalau memang tidak tugas, apa yang dilihat? Banyak scroll tak tentu arah. Berarti kena penyakit, kecanduan. Perlu diterapi. Matikan. Kalau tergoda juga untuk matikan. Kita lah yang mengatur diri kita. Jangan sesuatu mengatur diri kita. Apa yang mau dilihat ini? Apa yang perlu kita baca? Kalau tidak kita buka dalam 10 jam, apa yang hilang? Coba tes. Tutup jam 10 pagi, buka jam 10 malam. Mulai besok pagi. Tutup jam 10 pagi, buka jam 10 malam. Berapa WhatsApp yang masuk? Apa yang hilang? Enggak ada hilang apa-apa. Kecuali kerjaan itu memang di situ.
Andai pekerjaan sekalipun sekian jam bekerja, ada tetap istirahat. Ini sampai sedang makan pun juga, minum pun juga, sembahyang pun juga kacau balau. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Jadi merenunglah sejenak. Sebetulnya medsos ini kan memudahkan kita, melayani kita, bukan kita yang jadi pelayan dia. Dia udah jadi Tuhan, kita menjadi hambanya, menjadi hamba medsos. Alhamdulillah. Demikian maksud. Harus manajemen waktu dan memahami informasi yang kita lihat di medsos itu. Bagi yang sudah menikah, istrinya membantu suaminya membantu istri. Jangan sungkan untuk tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Bagi yang belum punya teman, punya kawan, itu yang maksudnya mengingat tentang tahajud, mengingatkan tentang duha, mengingatkan tentang juga mengingat tentang kecanduan. Baik. Saya akan baca riset Ustaz ya, terkait kebiasaan-kebiasaan produktif dan riset ilmiah. Ternyata kalau kita membaca riset ilmiah, kita punya sosok yang sangat-sangat patut kita teladani dalam hal segi produktivitas, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya, ini cuma mengatakan bahwa bersyukur. Ya, Rasulullah juga mengatakan bersyukur saja. Bersyukur itu dalam riset ilmiah, bahwa orang yang punya sesuatu yang biasa bersyukur itu lebih besar kemungkinannya dalam mencapai tujuan-tujuan pribadinya dalam 2 bulan ketimbang responden dengan kondisi lain. Ada lagi sedekah. Nah, sedekah ini ternyata rasa bahagia itu hadir ketika orang memberi. Jadi bukan hanya hadir ketika menerima. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan tidur awal, bangun awal. Nah, artinya memang kita sebetulnya punya sosok yang sangat kuat ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan. Contoh dalam hal apa? Dalam hal segala hal, semua aspek produktivitas. Dia tidak hanya sekedar produktif, tapi dia menularkan produktif itu ke orang sekelilingnya. Cerita produktif harta, maka tidak ada yang paling produktif selain daripada Abdurrahman bin Auf. Waktu meninggal 6 triliun 3.200.000 dinar emas. Sekarang dihitung dengan rupiah 6 triliun dalam waktu 10 tahun. Karena waktu pindah ke Madinah itu dia ulang dari nol. Kalau 6 triliun selama 10 tahun, berarti berapa per tahunnya, berapa per harinya, berapa per jamnya. Hitung sendiri ya. Abdurrahman bin Auf. Produktivitas tentang menghafal ayat, menghafal hadis, maka yang paling tinggi produktivitasnya adalah Abu Hurairah, lebih 5.000 hadis. Kemana aja Nabi dia ikut. Jadi saya tidak membatasi produktivitas hanya pada materi benda. Produktivitas dalam periwayatan hadis, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anha. Produktivitas dalam hal menulis, maka yang paling produktif adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab lah yang menulis, menyatukan semua kodifikasi Al-Quran yang sebelumnya hanya di kepala sahabat, jadi buku oleh itu Zaid bin Sabit. Produktivitas dalam hal perang, sejengkal tubuhnya tidak ada yang kosong. Jadi kalau diukur jengkal, satu jengkal masih ada 3 bekas, bertambah anak panah sama pedang. Siapa yang boleh beli? Produktivitas. Imam Nawawi, kalau dihitung kitab-kitabnya itu tidak cukup umurnya, dia sangat produktif. Itulah kitab hadis paling kecil Arba'in Nawawi. Riyadhus Shalihin itu subuh Rabu, setiap Rabu Nawawi. Azkar Imam Nawawi. Baca Sahih Muslim nggak paham bacanya dia Haji Syarah Sahih Ibnu Hajar Imam Nawawi. Tapi kita sama ada Sahih Muslim Imam Nawawi. Sampai Imam Nawawi alim. Kalau dia mengantuk dia tertidur. Jatuh ke buku. Kira-kira kantuknya sudah hilang, tulis lagi. Selama 2 tahun, jangan menempelkan pulang ke tempat tidur. Ya ada, kalau mereka tidak produktif, kita jahil sekarang. Tafsir Tabari, kitab tafsir paling tua Imam At-Tabari, 24 jilid lebih semeter. Semua tafsirnya bersanad dari Imam Ad-Dhahhak, Mujahid, dari Ikrimah, bersanad kepada Ibas, Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak produktif dulu, kita ini binatang sekarang. Karena mereka produktif lagi kita bermanfaat hari.
Kalau kita tidak produktif sekarang, akan datang jadi sampah. Demikian. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di kolom Q&A. Dari Mas Irfan di Cianjur. Pertanyaan Ustaz, sebagai manusia yang produktif, bagaimanakah urutan ideal untuk dakwah, amal jariah, dan keluarga? Prioritasnya yang mana dulu, Ustaz? Dakwah, amal jariah, keluarga. Saya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bersama keluarga di pondok bersama santri. Kemudian hari, kalau saya berangkat Kamis berarti pulang hari Ahad. Kalau berangkat Jumat berarti pulang hari Senin. Untuk sudah saya bagi satu provinsi saya datangi 2 kali dalam setahun, Sumatera Utara, Aceh sampai wilayah timur. Dan kemudian yang dekat rumah setiap Rabu subuh. Yang Kota Pekanbaru dan Yayasan Tabung Wakaf Umat 5 titik dalam sebulan. Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, siang. Jadi berjalan dia sejalan. Tidak bisa antum keluarga saja lalu ini nanti tidak sejalan. Antum tetap mencari amal jariah, keluarga juga sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Secara teorinya mungkin nanti akan begini, tapi antum jangan ngobrol sama orang yang teori. Kalau belajar sama orang yang praktek. Kalau teori gak selesai-selesai. Supaya dapat semuanya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Tidak terasa sudah ber1,5 jam kita malam hari ini belajar bersama Tuan Guru. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Insya Allah Bang Eka nanti juga bisa menyimak lewat recordnya ya, lewat rekamannya. Maka bisa merojaah kembali apa yang sudah kita bahas. Terutama Bang Eka yang baru masuk di pertengahan tadi. Insya Allah nanti kami share linknya di grup-grup kita, grup WhatsApp. Baik, terakhir sebelum kita masuk ke closing statement dan penutup terakhir, izin Bang Eka semuanya untuk saya izin memutarkan sebuah video, ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan ini menjadi peluang amal soleh yang bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita mesti terus bersemangat karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, dan kalau mati meninggalkan apa. Maka yang tinggal itu adalah produktivitas. Produktivitas dalam hal jari. Produktivitas dalam hal anak, meninggalkan anak soleh. Produktivitas dalam hal berkreasi, cipta, karya, karsa, meninggalkan ilmu yuntafa'u. Ketiga-tiga ini produktivitas. Kalau dapat tiga-tiganya, produktivitas dalam hal anak, produktivitas dalam hal rezeki, materi, produktivitas dalam hal pikiran, ada tiga-tiganya, alhamdulillah. Kalau tidak dapat tiga-tiganya, malah yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tidak dapat tiga-tiganya, jangan tidak dapat sama sekali. Bersahabatlah dengan orang-orang yang produktif, sehingga menular produktifnya ke kita. Berpikirlah bahwa kita akan mati, yang kita tinggalkan hanya produktivitas. Jangan tunda besok pagi, karena malam ini adalah malam terakhir. Ini malam saya terakhir, maka saya mesti bicara bergizi, berkualitas dengan Bang Alvin dan semua jamaah. Bahwa besok pagi saya hidup lagi, berarti besok pagi saya punya amal yang baru. Bahwa saya mati malam ini, saya sudah mengerahkan all out. Mesti begitu selalu. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat. Engkau yang menunaikan segala hajat, ya rafi'at darajat. Engkau yang mengangkat segala derajat, ya muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati kami, sabit qulubana.
Kokohkan hati kami ini ya Allah. Ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau hidayah kepada kami. Aina, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadah, selalu beribadah kepada engkau. Allah alamin yang qasid, tentukan kami bersama orang-orang yang ikhlas. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan taufik dan ridha untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Bang Alvin, kakak ini. Tetap semangat, tetap istiqomah sampai Allah memberikan yang terbaik buat kita semua insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.